Mari kita mulai dengan sebuah gambaran. Bayangkan keheningan absolut di sebuah gurun Asia Barat. Malam yang begitu pekat hanya diterangi oleh pendari ribuan bintang dan lampu-lampu di kejauhan. Lampu dari instalasi militer paling canggih, paling mahal di planet ini, lalu, dalam satu kedipan mata, keheningan itu terkoyak. Bukan oleh satu, tapi oleh puluhan desing tajam yang membelah udara, diikuti oleh serangkaian ledakan dahsyat yang mengubah cakrawala menjadi sebuah neraka sesaat. Di momen itu, puluhan pangkalan Amerika mendadak gelap. Jaringan saraf digital yang tadinya berdenyut dengan miliaran bit data per detik, kini hening seketika. Ini bukan sekedar ledakan. Ini adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa sesuatu yang fundamental baru saja dipatahkan. Teman-teman, apa yang kita saksikan ini bukanlah sebuah gelombang serangan balasan yang membabi buta. Ini bukan amukan acak yang didasari emosi. Bukan. Ini adalah sebuah bruk, simfoni yang mengerikan. Sebuah kalkulasi kinetik yang dirancang dengan presisi untuk memutus satu persatu simpul saraf dari sebuah organisme militer raksasa. Setiap ledakan adalah sebuah not dalam sebuah komposisi dekonstruksi yang dingin dan sangat terukur. Maka, pertanyaan yang harus kita ajukan malam ini sebenarnya sederhana namun begitu fundamental. Apakah Iran sedang bermain dadu, melemparkan semua yang mereka punya dengan harapan ada satu atau dua yang mengenai sasaran? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari sebuah pembedahan saraf yang presisi terhadap anatomi militer Amerika? Sebuah upaya sistematis untuk melumpuhkan sang raksasa, bukan dengan menghancurkan otot-ototnya, tapi dengan memutus perintah dari otaknya. Inilah teman-teman perbedaan mendasar antara perkelahian jalanan dan sebuah operasi oleh seorang ahli bedah saraf. Dan disinilah letak kecerdasan dari keseluruhan operasi ini. Coba perhatikan, Iran tidak menyerang target-target yang populer di media. Mereka tidak mengincar bangunan ikonik yang akan menghasilkan foto-foto dramatis untuk halaman depan koran. Tidak, mereka memilih target yang berharga secara fungsional. Setiap koordinat yang dipilih adalah komponen-komponen vital, ibarat sekring, kabel fiber optik, dan prosesor dalam sebuah sistem raksasa yang ingin mereka netralkan. Dari perspektif Teheran, pangkalan-pangkalan ini bukan sekedar lokasi fisik di atas peta. Mereka adalah manifestasi, adalah proyeksi kekuatan Amerika di kawasan. Dan ada satu hukum fisika yang sederhana. Untuk menghentikan sebuah bayangan, Anda tidak bisa memukul bayangannya. Anda harus mematikan sumber cahayanya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke lapisan pertama dari strategi ini. Karena sebelum seekor predator menyerang mangsanya di alam liar, ia akan selalu memastikan satu hal, mangsanya tidak bisa melihatnya datang. Dan inilah yang terjadi di menit-menit pertama. Iran memulai serangannya dengan satu tujuan tunggal yang jernih, membutakan mata sang raksasa. Dalam terminologi militer, doktrin ini dikenal luas sebagai CAD, Suppression of Enemy Air Defenses. Ini adalah sebuah doktrin klasik, sebuah aksioma dalam perang modern. Anda tidak bisa menembus perisai musuh jika perisai itu bisa melihat Anda dari jarak ratusan kilometer. Jadi, langkah pertama yang paling logis dan paling penting adalah menghancurkan mata dan telinga elektronik yang mengendalikan perisai tersebut. Dan Iran, tampaknya dengan data intelijen yang mengerikan, tahu persis di mana setiap pasang mata elektronik itu berada. Nah, salah satu target paling krusial di gelombang pertama serangan dilaporkan berada di Qatar. Bukan sebuah pangkalan udara biasa, melainkan rumah bagi sistem radar peringatan dini ANFPS 132. Anggap saja sistem ini sebagai retina dari seluruh sistem pertahanan regional Amerika. Radar inilah yang berfungsi sebagai mata pengintai di garis paling depan. Ia bisa mendeteksi objek yang datang dari jarak ratusan, bahkan ribuan kilometer, lalu secara real-time mengirimkan data lintasan, kecepatan, dan perkiraan titik jatuh ke otak komputasi dari sistem-sistem pencegah seperti Patriot di darat, Tahat untuk ketinggian atmosfer, dan bahkan sistem Aegis yang berada di kapal-kapal perang. Tanpa aliran data emas dari radar ini, semua sistem pencegah yang mahal itu pada dasarnya buta. Mereka punya otot untuk menembak, tapi mereka tidak punya mata untuk membidik. Sekarang, coba bayangkan konsekuensinya. Kehilangan mata utama di kawasan Teluk dan Levan adalah sebuah mimpi buruk logistik. Waktu respons yang tadinya mungkin dihitung dalam hitungan menit, waktu yang cukup untuk mendeteksi, mengkalkulasi, dan meluncurkan pencegat, kini terpangkas drastis menjadi hanya puluhan detik saja. Ini memaksa seluruh arsitektur pertahanan yang begitu mahal dan canggih untuk beralih dari mode proaktif menjadi mode reaktif, sebuah posisi yang sangat-sangat rentan dalam peperangan modern. Setelah mata berhasil dibutakan, barulah operasi pembedahan yang sesungguhnya dimulai. Dan sekarang, mari kita bedah bersama anatomi mesin perang ini, lapisan demi lapisan, untuk memahami logika dingin di balik setiap pilihan target yang mereka jatuhkan. Kalau kita lihat peta ini, serangan Iran dapat kita petakan menjadi 3 lapisan yang saling berhubungan, di mana masing-masing dirancang untuk melumpuhkan fungsi yang berbeda.
Pertama, kita lihat di lapisan paling atas. Saraf Komando. Target di Bahrain bukan sekedar pangkalan biasa. Itu adalah rumah bagi markas armada kelima Angkatan Laut AS, pusat komando yang mengawasi arteri utama energi dunia, Selat Hormuz. Serangan ke sini adalah serangan langsung ke otak yang mengatur lalu lintas energi global. Kemudian, lihat lapisan tengahnya. Ini adalah urat nadi dari seluruh operasi, tulang punggung logistik. Pangkalan seperti Camp Arif Jan di Kuwait atau Al-Dhafra di Uni Emirat Arab adalah jantung dari sistem sirkulasi militer Amerika di kawasan. Mengganggu pusat-pusat ini bukanlah sekedar gangguan biasa. Ini seperti menyebabkan emboli masif dalam sistem sirkulasi militer. Dan terakhir, di lapisan paling luar yang melindungi semuanya, payung strategis. Target di Yordania dan Arab Saudi berfungsi sebagai jaring pengaman regional, mengkoordinasikan operasi lintas batas. Menyerang mereka berarti merobek jaring itu, membuat aset-aset Amerika di kawasan menjadi terisolasi dan jauh lebih rentan, seperti pion di papan catur yang tiba-tiba kehilangan perlindungan bentengnya. Jadi, penting bagi kita untuk melihat ini secara holistik. Setiap rudal yang diluncurkan, setiap koordinat yang dituju, bukanlah sebuah aksi yang berdiri sendiri. Mereka adalah simpul dalam sebuah sistem yang besar dan saling terhubung. Iran tidak sedang mencoba menghancurkan bangunan, mereka sedang mencoba melakukan apa yang disebut sebagai interdisrupsi sistem. Sampai di sini, kita sudah membahas bagaimana serangan ini dilakukan. Sekarang, kita beralih ke pertanyaan yang lebih dalam dan mungkin lebih penting. Mengapa? Apa sebetulnya kalkulasi besar di balik arsitektur serangan yang begitu kompleks ini? Setidaknya ada 4 tujuan strategis yang saling terkait. Yang pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah mengembalikan deterrence atau daya gentar. Serangan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat keras. Kami tidak hanya mampu membalas, tapi kami mampu membalas secara cerdas dan menyakitkan, tepat di titik-titik vital kalian. Dari sana, tujuan kedua menjadi logis, seperti yang sudah kita bahas, menciptakan celah permanen dalam zirah pertahanan udara musuh. Tujuan ketiga, beralih dari pertahanan ke serangan, melumpuhkan rutinitas logistik Amerika. Karena dalam perang modern, kecepatan adalah skalanya. Dan yang keempat, mungkin yang paling cerdik dari sisi geopolitik, menciptakan tekanan pada negara-negara tuan rumah pangkalan, memaksa mereka untuk mempertanyakan kembali aliansi mereka demi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional mereka sendiri. Pada akhirnya teman-teman, semua ini bermuara pada sebuah filosofi perang asimetris yang sangat kuat. Sebuah hegemoni tidak selalu harus dipatahkan dengan kekuatan yang setara, tapi ia bisa dilumpuhkan dengan menyerang asetnya yang paling berharga, kecepatannya. Dan ini membawa kita pada sebuah refleksi tentang paradoks keunggulan militer di abad ke-21. Sekaligus, membawa kita pada sebuah jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan di awal analisis ini. Inilah inti dari segalanya. Angka ini, katakanlah ini sebuah estimasi dari para analis pertahanan, adalah metrik keberhasilan yang sesungguhnya. Bukan jumlah tank yang hancur atau gedung yang rata dengan tanah, tapi persentase penurunan efektivitas waktu respon lawan. Coba bayangkan, jika sebelumnya sebuah sistem pertahanan punya waktu 10 menit untuk bereaksi, sekarang ia hanya punya 5,5 menit. Dalam perang rudal balistik, perbedaan itu adalah segalanya. Itu adalah perbedaan antara intersepsi yang berhasil dan sebuah bencana. Jadi, efektivitas serangan ini tidak terletak pada kerusakan fisik yang ditimbulkannya, melainkan pada keraguan yang berhasil ia tanamkan, pada ketidakpastian yang ia ciptakan dalam sebuah sistem yang tadinya dirancang untuk kepastian absolut. Dengan memangkas waktu respons, Iran telah berhasil menyuntikkan racun kelumpuhan ke dalam sistem saraf lawannya. Dan ini adalah senjata yang bisa memaksa sebuah negara adidaya untuk berpikir 2 kali, bukan karena takut hancur, tetapi karena takut kehilangan kontrol. Karena itu, serangan ini bukanlah akhir dari sebuah cerita. Ia adalah pembuka dari sebuah babak yang sama sekali baru. Dan dengan logika strategis yang telah mereka tunjukkan, kita bisa mulai memprediksi dengan probabilitas yang cukup tinggi kemana konflik ini akan bergerak selanjutnya. Dengan logika yang sudah kita bedah bersama, jalur eskalasi berikutnya menjadi lebih mudah untuk diprediksi. Jika membutakan mata di darat adalah fase pertama, maka fase berikutnya yang paling logis adalah membutakan mata di langit melalui serangan siber pada satelit dan komunikasi militer. Celah radar yang sudah tercipta itu ibarat sebuah pintu yang terbuka. Mereka kemungkinan besar akan membanjirinya dengan drone-drone massal yang murah dan sulit dideteksi satu persatu. Dan tekanan tidak akan berhenti di sana. Eskalasi bisa meluas ke infrastruktur pendukung milik sekutu regional atau bahkan ke urat nadi ekonomi global, jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dan tentu saja kartu as mereka yang selalu siap dimainkan, mengaktifkan jaringan proksi regional untuk membuka front-front baru yang merepotkan dan menguras sumber daya. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Sebuah dilema geopolitik yang akan menentukan nasib kawasan ini untuk tahun-tahun mendatang.
Jika mata dan telinga dari sistem pertahanan paling canggih di dunia ini sudah mulai buta dan tuli, akankah Amerika Serikat, sang raksasa yang terluka, memilih jalan eskalasi total untuk membuktikan kekuatannya? Atau akankah mereka memilih untuk mundur secara diplomatis, menyadari bahwa kecepatan dan kepastian absolut yang pernah mereka miliki kini telah retak? Jawabannya teman-teman, tidak akan kita temukan di tajuk berita esok pagi, melainkan dalam pergerakan kapal induk dan sinyal-sinyal satelit yang tidak akan pernah terlihat oleh publik. Ini adalah sebuah pilihan antara ego sebuah negara adidaya dan realitas strategis yang baru. Keputusan ini akan ditulis dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Pastikan Anda subscribe karena kami akan terus membedah setiap langkah dalam babak baru yang berbahaya ini. Terima kasih.